Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaludi. Di presentasi kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pakar yang dibimbing oleh Ibu Vika Febri Mulyanti Eskom Hemkom. Jadi, soalnya itu adalah carilah jurnal dengan tema sistem pakar dengan tahun terbaru dan buatlah analisis dengan menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Nah, jadi, saya memilih review jurnal dari judul Sistem Pakar menggunakan metode forward chaining untuk mendeteksi kerusakan jaringan internet. Studi kasus di layanan internet Diskominfo Sumatera Barat. Latar belakangnya, yang pertama itu Dinas Kominfo Sumatera Barat memegang peran krusial dalam menyediakan layanan internet untuk organisasi perangkat daerah atau OPD guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kebutuhan akan internet yang stabil sangat penting untuk menunjang produktivitas kerja pegawai dan pelayanan publik. Namun, jaringan internet meskipun dibangun dengan baik tidak luput dari gangguan yang bisa menyebabkan faktor teknis, cuaca, atau manusia. Rumusan masalahnya, gangguan internet seringkali terjadi bahkan beberapa karena hal-hal sepele seperti kabel terlepas, namun berdampak besar pada produktivitas masyarakatnya. Kemudian, kurangnya pemahaman dan keahlian teknisi di setiap OPD membuat penanganan gangguan menjadi lambat dan tidak efisien. Tiga, menghubungi teknisi Diskominfo untuk setiap masalah memakan waktu karena jarak dan keterbatasan sumber daya manusianya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pakar yang dapat membantu pengguna PIC OPD dalam mendeteksi atau mendiagnosis kerusakan jaringan internet berdasarkan gejala yang ada. Sistem ini juga akan memberikan solusi perbaikan awal secara mandiri sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Metode penelitiannya, itu penelitian ini menggunakan pendekatan sistem pakar dengan menerapkan metode forward chaining, kemudian data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pakar, yaitu Pranata, komputer, dan tenaga ahli networking di Diskominfo Sumatera Barat. Data yang terkumpul dianalisis untuk membentuk tabel keputusan, membangun aturan atau rules if then, dan membuat pohon keputusan. Kemudian, sistem pakar ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem diuji dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dengan diagnosis Sistem diuji dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dengan diagnosis manual oleh pakar menggunakan data uji. Keakuratan diukur dengan rumus probabilitas. Hasil dan pembahasannya yaitu berhasil mengidentifikasi 18 jenis gangguan dan 35 gejala yang relevan dengan studi kasus. Yang kedua adalah implementasi sistem. Aplikasi sistem pakar berbasis web berhasil dibangun dengan antarmuka yang memungkinkan pengguna memasukkan gejala dan admin mengolah data. Aturan ketiga, rules, sebanyak 18 aturan if then berhasil dibangun berdasarkan relasi antara gejala dan gangguan. Yang terakhir adalah gangguan hasil pengujian. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil sistem dan pakar. Dari data uji yang digunakan, 11 kasus ditampilkan, 29 disebut di abstrak, sistem menunjukkan tingkat akurasi sebesar 100%. Kesimpulannya adalah yang pertama, sistem pakar yang dibangun menggunakan metode forward chaining terbukti efektif dan akurat mencapai 100% pada data diuji untuk mendeteksi kerusakan jaringan di internet layanan internet Diskominfo Sumatera Barat. Sistem ini diharapkan dapat membantu PIC OPD dalam mengidentifikasi dan mengatasi gangguan internet secara dini, cepat, dan tepat berdasarkan solusi yang diberikan. Ya. Mungkin
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah relevansi praktis, metodologi yang jelas, validasi pakar, hasil yang akurat, pemberdayaan pengguna. Kekurangannya ada beberapa. Yang pertama itu adalah lingkup yang terbatas, jumlah data uji relatif kecil, sifat statis basis pengetahuan, kompleksitas masalah, dan kemudian antar muka pengguna. Ya, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.